Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sholat selalu pada teman-teman yang muslim dan muslimah. Salam berbahagia buat Bapak Ibu semua dan keluarganya masing-masing. Untuk siang ini, Sari Bonek Mijah Gurameh akan mencoba mendokumentasikan cara-cara penetasan larvanya dari telurnya menuju ke larva, kemudian cara-cara sederhana untuk merawatnya. Awal mula, sebagai contohnya tadi pagi, Sari Bonek Mijah Gurameh sudah mendapatkan satu sarang telur lagi yang kemudian sudah kita masukkan di ruangan ini. Ruangan ini memang dikhususkan hanya untuk penetasan telur-telur gurameh. Meskipun sederhana, inilah keadaannya. Seperti yang Bapak Ibu lihat di belakang adalah ember-ember tempat untuk penetasan telur-telur menjadi larva. Sekarang kita mulai dari apa-apa yang diperlukan untuk dapat kita melaksanakan kegiatan dari penetasan telur-telur gurameh. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ruangannya hanya seperti ini, sangat sederhana di dalam rumah. Ini atapnya masih kosongan. Sebetulnya yang paling baik Bapak Ibu sekalian, atapnya itu sudah di plafon atau ditutupi plastik, kemudian ruangannya agak tertutup. Fungsinya untuk menjaga kelembapan udara dan suhu udara di dalamnya. Tapi Bonek Mijah Gurameh akhirnya hanya menemui keadaan seperti ini dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk alat-alatnya, seperti yang Bapak Ibu lihat, kita mulai dari yang pertama. Ember-embernya kita taruh di atas landasan, jadi tidak langsung menempel di lantainya. Dengan harapan ember-ember itu suhunya terjaga. Kita menggunakan kayu karena kayu adalah benda mati yang tidak begitu lancar atau tidak begitu cepat menghantarkan panas maupun dingin ke arah ember. Karena seperti yang kita ketahui, dingin adalah musuh utama bagi pemijahan, pembesaran ikan gurameh. Kemudian yang kedua, di sini Bapak Ibu sekalian akan sudah mendengar suara dengung. Dengung itu hasil dari Bonek Mijah Gurameh membeli ini. Harganya murah Bapak Ibu sekalian. Ada 2 lubang. Ini namanya aerator oksigen ya. Harganya murah, kisaran 50 sampai 60 ribu. Wattnya juga murah, hanya kurang lebih 5 watt. Dipergunakan untuk jaga-jaga kalau sampai air di dalam ember kekurangan oksigen, sehingga asupan dari oksigen di larva-larva yang kita pelihara, yang kita rawat sebelum kita tebar, akan selalu terjamin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita juga harus menyediakan satu ember yang kosong dengan isi airnya
Itu fungsinya sebagai cadangan kalau nanti ada apa-apa untuk ember-ember yang terisi larva maupun telur-telur yang kita tetaskan. Biasanya kadangkala tiba-tiba aja air dalam ember keruh atau kotor. Contohnya seperti ini. Ini nanti cara mengatasinya sebelum lebih parah lagi. Kita sudah siap ember kalau itu parah sekali. Ember yang terisi air yang khusus untuk cadangan. Nih, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk ember-embernya kita semuanya kita taruh di atas kayu-kayu. Sederhana sekali. Itu kemudian lagi, kalau seumpama kita menemui kendala seperti ini, inilah Bapak Ibu sekalian, telur yang kita ambil tadi pagi banyak yang kelihatannya tidak menetas. Ini namanya tidak sukses. Teman-teman yang sudah ahli bilang ini telurnya banyak yang bonor katanya. Kita juga nggak tahu arti kata bonor itu apa. Yang jelas kalau kita tahu yang kuning pucat itu jelas sudah mati. Yang transparan insya Allah hidup. Itu padahal ini banyak yang mati. Dan seperti biasanya kita ambilin sampai semua itu hilang, kita buang, kita sisakan yang kemungkinan masih hidup atau telurnya posisinya transparan. Itu sampai selesai. Dan memang harus sabar Bapak Ibu sekalian. Kemudian lagi ember yang lain, ini ember yang kita isi telur kemarin malam, kemarin sore, dan kelihatan sekali sudah menetas, sudah ada ekor. Ini sudah berkeliling, istilahnya telurnya sudah muter-muter. Itu jadi sudah menetas, ini sudah ada yang gerak muter-muter. Itu namanya sudah menetas. Gitu. Tuh. Ya, sudah muter-muter. Kita tiap satu ember dikasih satu aerator, satu selang aerator yang dari lubang 2 tadi, satu lubangnya kita pecah jadi 2. Akhirnya kita mendapatkan 4 selang. Sehingga kalau kita punya ember 8, kita hanya butuh 2 aerator. Nih. Bapak Ibu sekalian, untuk menghilangkan busa-busa kayak gini ini, kita menggunakan kertas bekas koran ataupun kertas yang lain yang bersih, bekas tanggalan atau bekas buku nggak dipakai, dengan cara yang simple seperti ini. Nah, kertas kita tutupkan, kemudian kita tarik. Nah, demikian seterusnya sampai busa-busanya itu berkurang banyak. Di samping bisa menghilangkan busa, Bapak Ibu sekalian, kertas-kertas ini juga bisa menghilangkan minyak-minyak yang berada di permukaan air ember, sehingga ikan-ikannya, larvanya nanti yang sudah menetas
tidak akan terganggu oleh minyak maupun busa. Setelah ini semua selesai Bapak Ibu sekalian, kita kemudian kembalikan lagi, kita tutup dengan ember yang lain, fungsinya untuk menjaga kelembaban dan suhu seperti ini. Nah, kita tutup lagi kalau semua sudah selesai. Nah, seperti ini. Nah, semuanya kita tutup, masing-masing ada aeratornya sampai kita tunggu. Nah, seperti ini. Ini bentar lagi Bapak Ibu sekalian, seperti kemarin akan kita tebar larva di kolam luar. Nah, ini kurang lebih mungkin ini 5 hari sampai seminggu sudah siap ditebar nih. Sudah komplit mata, siripnya, hanya perutnya masih agak gendut, cadangannya masih ada banyak nih. Tuh. Ini yang belum kita bersihkan. Demikian Bapak Ibu, sedikit cara-cara untuk pemeliharaan perawatan telur-telur gurame yang menetas, kemudian sampai kita rawat untuk siap tebar di kolam luar. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa belajar bersama-sama. Salam sehat, salam sholat selalu, salam berbahagia selalu kepada Bapak Ibu semua dan Bapak Ibu yang sudah menjadi rekanan dari Sari Bonek Mijah Gurame beserta keluarga masing-masing. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.